Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Dr. Umar Zain. Kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya vaksin COVID-19. Vaksin adalah suatu produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Umumnya adalah penyakit infeksi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Sedangkan imunisasi adalah proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun atau kebal sehingga tercegah dari penyakit melalui proses vaksinasi. Imunitas sendiri dimaksudkan adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit infeksi menular. Riwayat vaksinasi di dunia ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-18 ya. Pada saat itu terjadi pandemi smallpox atau cacar yang menurut sejarah telah terjadi sejak abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian dikatakan cacar ini menyebar hampir ke seluruh negara di dunia dan dikatakan pada abad ke-7 dia menyebar ke India dan ke Asia Minor pada abad ke-10. Wabah cacar ini sebenarnya lebih mengerikan karena virus cacar itu mampu membuat seseorang menjadi buruk rupa dalam sekejap. Kemudian dikatakan juga bahwasanya smallpox menghabisi 300 juta manusia. Dari catatan sejarah, diketahui bahwasanya sejak abad ke-6, wabah ini terus meluas bersamaan dengan perdagangan di Cina dan Korea, dan juga sampai ke Jepang. Kemudian di abad ke-7, adanya ekspansi Arab menyebarkan smallpox ke Afrika Utara, Spanyol, dan Portugal. Abad ke-19 terus menyebar ke Eropa. Abad ke-15 ke daerah Portugis, kemudian lanjut dia ke bagian barat Afrika. Pada abad ke-16, kolonisasi Eropa dan menyebarkan ke budak-budak di Afrika, kemudian menyebar terus ke Karibia dan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Baru abad ke-17 terus orang-orang Eropa mengimpor smallpox ke Amerika Utara. Pada abad ke-14 masuk ke Great Britain, introduce smallpox ke Australia. Kemudian istilah vaksin pertama sekali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan. Kala itu cacar atau variola ini adalah penyakit yang sangat mematikan. Vaksin tersebut dibuat oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, suatu daerah pedesaan di Inggris pada tahun 1796. Jadi pada abad ke-18. Hal itu berawal saat Jenner memperhatikan penduduk lokal yang mayoritas bekerja sebagai peternak. Mereka memerah susu sapi. Seringkali terinfeksi oleh cacar sapi atau cowpox yang menyebabkan munculnya lesi pada tangan dan lengan. Cacar sapi ini berbeda dengan variola karena dia lesinya atau kelainan kulit yang ditimbulkannya lebih ringan, dan pada manusia dia lebih jarang menimbulkan kematian. Sejak ditemukannya vaksin cacar ini, maka dunia sudah mulai menggunakannya, ya, beberapa negara, dan ini menyebar terus termasuk di Indonesia. Dan satu-satunya program pencegahan penularan penyakit cacar ini adalah dengan cara pemberian vaksin cacar ini, yang cara pemberiannya terus berkembang dan ini terus berlangsung
sejak abad ke-18 sampai ke abad 20, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita lihat saat ini ancaman COVID-19, kalau kita bandingkan dengan smallpox atau cacar ini, eradikasi smallpox sejak abad ke-18 setelah adanya vaksin cacar. Di Indonesia sendiri, vaksinasi cacar itu berlangsung mulai tahun 1952 dan ini berlangsung sampai 30 tahun. Dan setelah itu pada tahun 1985 baru dinyatakan Indonesia bebas penyakit cacar. Nah, saat ini vaksin COVID-19 sudah tersedia. Kita tahu baru Cina yang mampu mengontrol wabah COVID ini. Sedangkan virus corona memiliki beberapa strain dan diduga mampu bermutasi. Kalau seandainya vaksin COVID-19 ini belum tersedia, kemungkinan besar korban COVID-19 ini bisa menyamai korban smallpox. Nah, oleh karena itulah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular itu termasuk COVID-19 ini sebenarnya harus mengikuti cara-cara kontrol infeksi menular, di mana komponen yang penting adalah bagaimana deteksi dan diagnosis dini penyakit, kemudian mengendalikan faktor risiko, yaitu program pencegahan, kemudian penanganan, pelaporan, peran serta masyarakat, ya, untuk melakukan respon terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dengan cara inilah dapat melindungi masyarakat, dan apabila ini sudah mampu meluas secara dari unit-unit terkecil suatu negara sampai ke pusat, maka ini akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sedangkan tahapan penanggulangan dari penyakit infeksi menular itu ada yang disebut dengan kontrol, artinya kita mampu menghentikan penularan atau mengurangi penularan, ya. Kemudian kalau boleh ditingkatkan menjadi eliminasi, mengurangi jumlah kasus, dan ditingkatkan lagi eradikasi, yaitu menghilangkan sama sekali kasus infeksi baru. Nah, di dalam penanggulangan wabah kita mengenal beberapa proporsi penanggulangan wabah. Jadi ada yang disebut dengan preventif, promotif, kuratif. Jadi kalau kita lihat terhadap kasus-kasus pasien COVID-19 ini, sebenarnya tindakan yang paling besar yang harus dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus adalah tindakan-tindakan promotif preventif. Sedangkan kuratif, yaitu di hilir, ya. Kalau preventif dan promotif itu di hulu, maka kuratif itu di hilir. Itu adalah tindakan yang sebenarnya porsinya kecil, tetapi biaya dan anggaran serta tenaga cukup besar terkuras di kuratif itu. Sementara tindakan lockdown atau PSBB itu termasuk juga di dalam tindakan preventif, ya. Sedangkan untuk manusianya sendiri atau host, itu upaya yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan imunitas tubuh. Dalam hal ini adalah dengan pemberian vaksinasi. Terhadap virusnya sendiri atau agent, kita hanya dapat melakukan bagaimana menemukan virus itu pada pasien dengan tindakan tracing, testing, dan treatment. Tujuan imunisasi COVID-19 itu adalah pertama menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID. Jadi bukan mencegah penularan, tetapi menurunkan angka kesakitan dan kematian. Dengan menurunnya angka kesakitan dan kematian, maka akan tercapailah kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum, atau yang ini disebut juga dengan kekebalan populasi.
Apabila ini sudah tercapai, maka vaksin itu, proses vaksinasi itu akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya akan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Nah, begitulah pemaparan tentang tujuan imunisasi COVID-19 ini untuk kesehatan masyarakat secara luas. Nah, kalau kita lihat gambar ini yang dikutip dari tulisan Hudson dari suatu jurnal, ya, bahwasanya yang utama adalah mencegah menularnya virus dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Nah, itulah kalau kita di Indonesia dikenal dengan protokol kesehatan. Kemudian dengan pemberian vaksin, itu tujuannya adalah apabila seseorang ternyata terinfeksi dengan virus COVID-19, diharapkan ada respon tubuh yang telah dibentuk sebagai antibodi yang timbul akibat vaksin, sehingga seandainya orang tersebut terinfeksi, maka ia tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik. Kalaupun dia menimbulkan gejala, diharapkan gejalanya ringan, sehingga mencegah tindakan untuk perawatan di rumah sakit. Kalaupun dia membutuhkan perawatan rumah sakit, tujuan terakhir yang diharapkan dari tindakan vaksinasi itu tidak terjadi gejala-gejala berat dan fatal, dan tentunya diharapkan dapat mencegah kematian. Nah, dengan cara demikian itu, kalau ini berlangsung secara banyak orang di komunitas, maka akan terjadilah pencegahan transmisi dari seseorang ke orang lain akibat terbentuknya imunitas populasi atau herd immunity itu. Siapa saja yang kita harapkan mendapat vaksinasi COVID? Jadi kalau kita lihat indikasi pemberian vaksinasi COVID itu saat ini untuk Indonesia adalah pertama kepada petugas kesehatan ataupun garda depan pelayanan publik. Petugas kesehatan ini di samping tenaga medis dan non-medis yang bekerja di rumah sakit yang berhadapan langsung atau tidak langsung dengan pasien-pasien COVID. Kemudian penyelenggara administrasi negara, kelompok-kelompok produktif, kelompok dengan komorbid atau adanya penyakit kronik yang lain, kelompok usia lanjut, dan tidak tertutup kemungkinan juga ditujukan kepada kelompok anak apabila sudah ada penelitian khusus tentang vaksinasi COVID pada anak. Prosedur yang dilakukan sebelum pemberian vaksinasi antara lain untuk saat ini tentunya yang dipilih adalah usia dewasa lebih dari 18 tahun, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, dengan arti kata tidak ada kontraindikasi untuk pemberian vaksinasi dan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan ataupun pekerja layanan publik. Nah, mengapa perlu divaksinasi? Kita ulangi lagi. Yang pertama, untuk melindungi diri dan keluarga, menjaga komunitas aman, kemudian membantu menghentikan penyebaran di masyarakat dengan adanya timbul kekebalan pada tubuh seseorang di dalam kelompok masyarakat, serta memberi contoh kepada orang lain. Pertanyaan umum yang sering diajukan adalah bagaimana mengetahui vaksin efektif atau aman? Mengapa harus percaya pada vaksin? Apakah teknologi baru ini berbahaya? Kapan dan berapa lama dapat diproteksi? Apakah setelah vaksinasi masih perlu mengenakan masker? Apa kemungkinan efek samping vaksin? Apakah seseorang masih dapat terinfeksi COVID setelah divaksin? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat sebagian besar masyarakat ragu untuk menerima vaksin. Tidak semua pertanyaan ini dapat dijawab secara memuaskan karena kita tahu bahwasanya vaksin COVID-19 ini adalah suatu upaya, salah satu upaya pencegahan penanggulangan penularan penyakit COVID-19
yang tentu saja penelitiannya juga baru dilaksanakan, tetapi karena pandemi masih berlangsung dan harus segera diberikan kepada masyarakat. Bagaimana efektivitas, kemudian kemampuannya untuk menimbulkan kekebalan kepada seseorang itu selengkapnya atau seutuhnya belum lagi banyak diketahui. Namun beberapa hal yang mungkin bisa dijelaskan apabila orang bertanya apa yang mungkin kita rasakan setelah vaksin COVID. Ya, jadi yang jelas vaksin tidak dapat menularkan COVID karena vaksin itu bukan virus hidup, tetapi yang diberikan ada beberapa jenis, bisa virus yang sudah dinonaktifkan atau sudah dimatikan, ataupun komponen-komponen virus yang bersifat antigenik, artinya yang mampu merangsang pembentukan antibodi. Namun begitu, yang mungkin dirasakan dalam waktu singkat setelah divaksin adalah lesu, sakit kepala, nyeri otot, demam, kadang-kadang menggigil, atau nyeri pada bekas suntikan. Ini adalah sebuah reaksi vaksin yang umum. Jadi bukan hanya vaksin COVID, terhadap vaksin-vaksin yang sudah lama kita kenal juga ini dapat terjadi. Dan reaksi ini akan hilang dalam waktu 24-48 jam. Reaksi ini menandakan tubuh kita memberi respon terhadap zat yang disuntikkan untuk membentuk antibodi. Dan efek ini adalah normal dan telah diduga sebelumnya setelah dilakukan penelitian terhadap keamanan vaksin ini. Namun beberapa hal yang mungkin bisa dijelaskan apabila orang bertanya apa yang mungkin kita rasakan setelah vaksin COVID. Ya, jadi yang jelas vaksin tidak dapat menularkan COVID karena vaksin itu bukan virus hidup, tetapi yang diberikan ada beberapa jenis, bisa virus yang sudah dinonaktifkan atau sudah dimatikan, ataupun komponen-komponen virus yang bersifat antigenik, artinya yang mampu merangsang pembentukan antibodi. Namun begitu, yang mungkin dirasakan dalam waktu singkat setelah divaksin adalah lesu, sakit kepala, nyeri otot, demam, kadang-kadang menggigil, atau nyeri pada bekas suntikan. Ini adalah sebuah reaksi vaksin yang umum. Jadi bukan hanya vaksin COVID, terhadap vaksin-vaksin yang sudah lama kita kenal juga ini dapat terjadi. Dan reaksi ini akan hilang dalam waktu 24-48 jam. Reaksi ini menandakan tubuh kita memberi respon terhadap zat yang disuntikkan untuk membentuk antibodi. Dan efek ini adalah normal dan telah diduga sebelumnya setelah dilakukan penelitian terhadap keamanan vaksin ini. Jadi vaksin itu disuntikkan 2 dosis dengan jarak 2-4 minggu. Proteksi optimal mulai timbul 1-2 minggu setelah dosis kedua. Nah, yang sering ditanya apakah masih terus pakai masker setelah divaksin? Nah, sekali lagi, vaksin bukan mencegah penularan virus dari seseorang kepada orang lain. Jadi untuk mencegah penularan tetap menggunakan protokol kesehatan yang salah satunya adalah mengenakan masker. Jadi ketika ada hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain, maka kalau semua orang menggunakan masker, maka kemungkinan penularan apabila salah satu dari orang tersebut terinfeksi COVID akan terhindar dengan menggunakan masker. Jadi walaupun setelah divaksin, kita tetap dengan ketat harus melaksanakan protokol kesehatan. Dan pertanyaan lain, apakah perlu divaksin bila sudah pernah terinfeksi COVID? Jawabannya perlu. Karena setelah sembuh dari COVID-19, antibodi dalam tubuh belum dapat dipastikan cukup untuk melindungi timulan penyakit bila terjadi infeksi ulang. Jadi ada beberapa orang, terutama pada yang usia muda, memang dengan terinfeksinya secara alamiah, maka tubuh akan membentuk antibodi. Kalau dia usia muda, biasanya antibodinya itu cukup tinggi sehingga mampu menjadi proteksi bagi tubuhnya untuk mencegah infeksi ulang. Tetapi itu tidak bisa kita pastikan. Oleh karena itu, sebaiknya walaupun sudah kena infeksi COVID, masih harus divaksin.
Jadi vaksin hanya merupakan salah satu cara untuk mengontrol pandemi COVID-19. Setiap orang harus berpartisipasi untuk mendapatkan vaksinasi agar kehidupan kembali normal. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.